Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau ingin kami bersatu. Tolonglah kami yang sudah bersatu di dalam ruangan ini maupun juga yang mengikuti secara online. Tolonglah kami mengisi kesatuan kami ini dengan firman Tuhan, supaya kesatuan kami ini merupakan kesatuan yang menyenangkan hati Tuhan, yang efektif, produktif bagi kami dan khususnya bagi sekitar kami. Kami berdoa menyerahkan waktu ini, Roh Kudus yang berkenan berbicara dengan bebas kepada kami satu persatu, supaya sungguh-sungguh kehadiran kami pada pagi hari ini kehadiran yang berbuah bagi Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, karena kami memohonkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk teman-teman. Di dalam rumah Tuhan, di hari Tuhan, kita berkumpul bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir di sini kebanyakan fresh karena baru liburan ya. Semoga tidak ada yang terkena macet sebelum ke sini sehingga jadi ilfil. Firman Tuhan hari ini menunjukkan suatu target cita-cita impian daripada Sing, yaitu menjadi abundant community ya. Mari kita membuka Alkitab kita sebagai dasar perenungan dari Kisah Rasul 4 ayat 31 sampai ke 36 ya. Boleh ditampilkan di slide-nya. Nah, mari kita membaca secara bertanggapan. Saya membaca yang ganjil, teman-teman semua yang genap. Saya baca ganjil, teman-teman semua membaca yang genap. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bersama-sama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia orang yang membaca, merenungkan, khususnya melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya minta maaf lahir dan batin pakai masker karena di rumah lagi ada yang COVID. Tapi saya tes negatif ya, jadi tenang. Tapi ya ini untuk keamanan ya. Teman-teman, kalau kita melihat sepintas ya daripada ayat yang kita baca tadi, ada kata berdoa penuh Roh Kudus itu membuat mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Memberitakan di sini bisa diterjemahkan menceritakan, membicarakan. Lalu kumpulan ya, komunitas sehati dan sejiwa. Kumpulan itu ada satu kuasa, mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan. Jadi dari sini pun kita bisa melihat ada hadirat Tuhan dan ada action yang terjadi karena itu. Ada komunitas dan ada hasil daripada komunitas itu karena kuasa Tuhan. Lalu ada kumpulan, ada saling sharing, dan yang saya highlight di situ ada kata yang disama, yaitu diletakkan di depan kaki rasul.
Lalu ada kata sesuai keperluannya. Jadi artinya pembagian itu tidak sama rata, tetapi dibagikan ya sesuai dengan keperluannya yang seperti apa. Lalu ada satu ayat di tengah itu yang sering menjadi pertanyaan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah itu dalam bentuk jamak. Jadi orang yang tanahnya lebih dari satu, yang rumahnya banyak, itulah yang menjual untuk memenuhi kekurangan jemaat lain yang ada bersama dengan mereka. Ya, itu sepintas mengenai ayatnya. Nah teman-teman, saya aslinya orang Surabaya. Orang Surabaya itu di Pulau Jawa, di luar Jakarta itu disebut orang Jawa, ya, orang daerah. Jadi saya masuk orang Surabaya, orang daerah. Ada pepatah lama ya, bunyinya adalah mangan gak mangan pokoknya ngumpul. Jadi ini nggak penting makannya, pokoknya ngumpul. Nah ini pepatah Jawa ya, mungkin zaman dulu di mana orang merasa kumpul itu sangat-sangat penting ya, gotong royong, paguyuban itu sangat penting, sangat menghargai. Gak mangan gak apa-apa, pokoknya ngumpul. Tetapi di dalam perkembangan rasanya pepatah ini kok jadi kuno gitu ya. Sekarang mungkin banyak orang yang pepatahnya kumpul gak kumpul pokoknya mangan. Zaman mungkin susah ya, orang pekerjaan susah, ekonomi susah, akhirnya yang penting makan, gak kumpul gak apa-apa gitu. Itu menjadi perkembangan. Nah teman-teman, kalau mangan gak mangan pokoknya ngumpul ya bagus ya, cuma ya kasihan ya, cuma kumpul gak makan tetap lapar gitu. Tapi kalau kumpul gak kumpul pokoknya mangan kok rasanya barbar ya, rasanya kok kasar, kok kayaknya primitif. Walaupun mungkin realitanya gitu sih ya. Realitanya kan mungkin banyak diantara kita ya gak kumpul, gak sing, gak kebaktian, yang penting mangan gitu ya, yang penting hari ini kita makan gitu. Mungkin itu realita, tapi sebenarnya ya gak bagus seperti itu. Yang kita sebut abundant community adalah kumpul-kumpul, mangan-mangan. Kumpul itu penting loh, kalau mangan ya sendirian aja di rumah ya. Jadi menjadi abundant itu artinya melimpah, lebih daripada biasanya, itu namanya abundant. Kumpul-kumpul, kita kumpul, seneng kumpulnya, tetapi di dalam kumpul itu ada yang menyenangkan, yaitu makan-mangan ya, makan-makan. Jadi kumpul itu sudah sesuatu yang bagus, tetapi isi daripada kumpul itu adalah makan-makan. Artinya suatu kegiatan bersama yang kita nikmati bersama-sama. Nah itulah tujuan kita, yaitu SING ya, Sanctuary Young Hearted Nurturing Community. Sanctuary adalah kita berkumpul di sini atas nama Tuhan. Kita boleh beda-beda, tetap kita satu karena kita satu Tuhan. Dan kita di sini young hearted ya, yang bersemangat muda dan saling memperhatikan ya, nurturing, saling memperhatikan, menumbuhkan komunitas yang saling menumbuhkan. Nah ini artinya abundant community, suatu community yang lebih daripada biasanya. Bisa kumpul kompak itu satu, tetapi kumpul kompak itu ada satu hasil yang menyenangkan, bertumbuh bersama, itu adalah disebut abundant. Nah firman Tuhan yang hari ini kita pelajari, firman Tuhan memberitahu yang namanya abundant, limpah itu rahasia yang pertamanya karena mereka itu complete ya, lengkap. Jadi di sini ini adalah jemaat mula-mula atau gereja mula-mula. Dan kita membaca di situ ada satu kelengkapan. Di satu sisi mereka itu sangat kompak, sangat bersatu. Tetapi di sisi lain juga kesatuan mereka itu lebih daripada biasanya, karena mereka itu efektif, produktif, bersaksi. Firman Tuhan di sini memberitahu bahwa mereka itu berkumpul dan isi daripada kumpulan itu mereka berdoa. Ketika mereka sebagai orang percaya Tuhan berkumpul, mereka berdoa, disitulah ada anugerah Roh Kudus itu hadir memenuhi mereka. Di mana kita orang percaya itu berkumpul, berdoa, bukan gosip-gosip. Kita berkumpul berdoa, maka Roh Kudus itu hadir dan memenuhi.
Kemudian yang menjadi satu ciri khas yang banyak dibicarakan daripada perikop ini adalah mereka itu sehati sejiwa sampai tidak hanya pikiran perasaan tetapi kepunyaan. Sharing life. Mereka betul-betul bersama-sama berbagi hidup. Ini yang menjadi ciri khas yang mungkin kita belum nyampe ke situ. Tetapi itu merupakan satu target. Karena mereka itu sehati sejiwa, maka firman Tuhan memberitahu di sini bahwa semuanya hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Tidak ada yang berkekurangan. Nah teman-teman, konteksnya ya, Kisah Rasul pasal 4 tentu saja dekat dengan Kisah Rasul pasal 2. Jadi ceritanya pada waktu Pentakosta itu, Kisah Rasul 2, itu bagi orang Israel seperti lebaran ya, seperti lebaran. Jadi orang Israel itu pada waktu itu mereka itu sudah tersebar kemana-mana karena dianiaya ya, tahun 70 itu Yerusalem dihancurkan, lalu orang Israel itu tersebar ke seluruh dunia. 1 tahun 1 kali seperti lebaran itu mereka mudik. Mudiknya itu di hari Pentakosta atau hari panen raya, 1 tahun 1 kali. Nah mereka itu kumpul di situ, Kisah Rasul 2, di situ Roh Kudus dicurahkan, lalu Petrus berkhotbah, banyak yang bertobat. Nah zaman dulu, zaman sekarang pun kalau lebaran itu kan orang gak cukup 1 hari datang besok pulang. Ya sekarang orang datang itu kan kalau lebaran 1 minggu aja terasa kurang ya, 2 minggu apalagi biasanya. Nah teman-teman, zaman dulu belum ada pesawat, belum ada motor. Jadi ceritanya orang kalau mudik itu gak sebentar, lama. Nah ketika lama berkumpul di Yerusalem, banyak yang bertobat, mendengarkan khotbah, lalu mereka itu mulai kumpul-kumpul. Dan di sini kata kumpulan itu menunjukkan jumlah yang ratusan ya, bukan cuma puluhan. Jadi artinya, slide-nya jangan diganti dulu. Jadi artinya konteksnya waktu itu mereka itu rame-rame, banyak orang, ratusan itu berkumpul bersama dari negara yang berbeda-beda. Mereka itu sudah lama merantau. Jadi dari segala perbedaan, dan banyak mereka waktu itu bukan orang kaya, ya mereka di rantauan. Jadi mereka itu kumpul ratusan orang baru bertobat. Zaman sekarang kalau mau mengadakan retreat 100 orang, 200 itu susahnya bukan main. Apalagi kalau ratusan orang, apalagi kalau lebih daripada 3 hari seminggu. Jadi kita bisa bayangkan keadaannya waktu itu. Keadaan di mana orang yang gak punya rumah berkumpul untuk ingin tahu Yesus itu seperti apa. Sehingga di dalam satu jemaat permulaan di mana mereka rumahnya banyak di luar negeri, banyak kekurangan, banyak nggak tahu, disitulah mereka menekankan kesehatian dan berbagi kepunyaan bersama. Ya. Jadi situasinya seperti itu. Lalu yang kedua kalau kita baca pun pasal 3 dan pasal 5 dan 6 ada masa aniaya. Jadi ketika mereka kumpul kepengen tahu Yesus seperti apa, mereka itu dikejar-kejar. Pemimpinnya pun ditangkap. Jadi dalam keadaan ratusan orang kumpul, lalu siap-siap kalau ada yang ditangkap oleh polisi zaman itu. Jadi situasi aniaya, situasi gereja yang baru mulai, di dalam kesulitan itulah mereka bersatu. Di dalam persatuan itu mereka tidak lagi memikirkan ini punyaku, itu punyamu. Tetapi dengan kesadaran diri sendiri, tidak ada satu paksaan dan kewajiban. Yang punya tanah lebih, rumah lebih, menjual dan supaya tidak ada yang berkekurangan. Nah itu adalah tipikal yang artinya hari ini kita berbeda. Hari ini gereja kita sudah bukan perintisan lagi. Hari ini tidak lagi ada aniaya yang kelihatan buat kita.
Tetapi saudara sekalian, prinsipnya sama, yaitu ketika kita orang percaya bersatu, saling memperhatikan, maka disitulah ada rahmat Tuhan. Disitulah Roh Kudus hadir dan memberikan kuasa. Nah, disebut komplit atau lengkap di sini karena tadi kesatuan itu ada isinya. Kalau kita membaca firman Tuhan itu seperti sandwich. Jadi ada persekutuan, ada kesaksian, ada persekutuan, ada kesaksian. Itu seperti dijalin. Dan di sini dikatakan mereka yang berkumpul tuh, yang ratusan orang itu, mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Memberitakan di sini kalau di dalam terjemahan aslinya itu bisa diterjemahkan sebagai membicarakan, mendiskusikan. Jadi memang kalau dibandingkan dengan rasul-rasul di sini dikatakan mereka itu yang berkhotbah, mereka itu yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Jemaatnya memberitakan, membicarakan firman Tuhan dengan berani. Ratusan orang, mereka bukan bisik-bisik atau dalam hati, tetapi mereka itu membicarakan, mendiskusikan firman Tuhan dengan berani. Mereka tidak takut ditangkap hanya karena gara-gara mereka membicarakan firman Tuhan. Dan kebiasaan mendiskusikan, membicarakan firman inilah yang memberikan kepada mereka kekuatan. Sehingga di dalam pasal 5 dituliskan mereka menarik banyak orang untuk menjadi percaya. Jadi mereka jemaatnya itu tidak hanya kumpul sharing bersama sehati, makan minum, perjamuan kudus, nyanyi-nyanyi, enggak cuma itu. Tetapi mereka itu mendiskusikan firman dan memberitakan firman. Dan kemudian di situ secara unik ada satu ayat kalimat yang di tengah-tengah. Rasul-rasul bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu menyebabkan mereka mendapatkan kasih karunia yang melimpah-limpah. Artinya di tengah jemaat yang banyak itu, rasul-rasul itu tahu bahwa yang memberikan kekuatan itu adalah kesaksian atau berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ratusan orang belajar ajaran baru di tengah aniaya yang membuat mereka bisa kuat bertahan karena mereka yakin akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi satu rahasia, resep membuat mereka itu mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Jadi mereka mengalami kasih karunia berlimpah-limpah bukan karena sharing life, bukan karena ada yang jual tanah lalu mencukupi saya, bukan itu. Kasih karunia yang melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka itu terjadi karena satu keyakinan bahwa Yesus itu hidup dan Roh Kudus itu bekerja di antara mereka. Jadi abundant community yang berkelimpahan itu adalah ada satu keseimbangan antara kebersamaan dan kesaksian ya. Next. Jadi teman-teman, Sing ini punya satu target ya, tujuan. Yaitu kita akan bersama-sama menjaga kebersamaan dan kesaksian. Kebersamaan merapat dengan keluarga Tuhan. Saya tahu mungkin banyak di antara kita yang berasal dari latar belakang berbeda-beda, belum tentu saling kenal ya. Tetapi kita tahu tujuannya kita tuh semakin lama semakin bersama-sama. Karena itu perlu merapatkan diri, perlu saling kenal dengan keluarga Tuhan. Keluarga kita di dunia ini kita sayang sekali ya. Tetapi keluarga kita di dunia ini pun umurnya terbatas. Ya, umurnya terbatas. Keluarga yang kekal itu adalah keluarga Tuhan. Jadi pelan tapi pasti dari segala perbedaan kita merapat ke keluarga Tuhan. Dan diimbangi dengan membicarakan firman. Kita merapat di sini bukan karena alasan yang tadi sharing, makan bersama, hangout sama-sama, bukan itu intinya. Tetapi kebersamaan ini diisi dengan kita membicarakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan memberikan satu kekuatan dan nurture. Benar-benar kita bertumbuh itu adalah karena firman Tuhan.
Dan komunitas ini menjadi lengkap, menjadi limpah karena ada sponsornya, yaitu Roh Kudus dan Yesus yang bangkit. Berdasarkan kekuatan kita, minat kita masing-masing, nggak mungkin Sing ini bisa menjadi komunitas yang bertumbuh, nggak mungkin. Tetapi karena ada Roh Kudus, maka pasti bisa. Dan karena ada Tuhan Yesus yang bangkit, pasti kita bisa. Roh Kudus itu yang melahirkan gereja. Ya, hari lahir gereja, Invisible Church, itu pada hari Pentakosta. Lah kalau Roh Kudus yang melahirkan, Dia yang akan berkepentingan untuk menjaga dan membesarkan. Gereja di dunia dilahirkan oleh Roh Kudus, dan kita yakin Sing ini juga dilahirkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan berkepentingan, ingin supaya kita itu pelan tapi pasti saling merapat. Roh Kudus akan menembus segala halangan yang membuat kita sulit bersatu. Ya, hari ini mungkin kita kebaktian atau ibadah ya, banyak yang main gadget. Ini kan menghalangi persatuan ya, karena gadget itu kan tiap orang punya dunia sendiri. Tapi saya percaya bagi Roh Kudus ini satu halangan yang pasti bisa diatasi. Dia Roh Kudus, Dia Allah ya. Nah, mari kita merapat dan mulai mengisi vocabulary kita dengan firman Tuhan. Banyak hal, banyak minat kita bisa beda. Tetapi kalau kita membicarakan firman ya enggak dengan berani, jadi enggak malu-malu, enggak sungkan. Membicarakan firman itulah yang akan membuat Sing ini menjadi komunitas yang nurture. Bukan komunitas yang sibuk sendiri. Ya, tetapi komunitas yang bertumbuh karena ada firman Tuhan ya. Next. Jadi teman-teman kalau misalnya bicara makanan, ini prospek nanti siang. Umpama andai kata ya disuruh pilih satu prasmanan, banyak pilihan, ngambil sendiri saya sukanya apa. Lalu setelah itu makan bersama boleh, tapi ya makan sendiri-sendiri mungkin duduk bersebelahan. Tapi ngambil sendiri, pilih sendiri. Sedangkan kalau yang sebelahnya makan bersama-sama apa syabu-syabu ya, saya takut kalau mengeluarkan kata ini nanti di YouTube di-ban. Tapi artinya makan bersama ya pakai masak-masak bersama gitu. Enak yang mana teman-teman? Enak prasmanan apa yang celup-celup? Enak yang mana? Siapa yang pilih prasmanan Bu? Ya pasti paling enak ya. Siapa? Siapa yang pilih celup-celup? Banyak yang pilih celup-celup ya. Celup-celup ini sebenarnya kalau dibilang sulit, lebih sulit ya celup-celup itu. Kadang-kadang dulu saya pernah heran ya, pertama kali restoran itu Hanamasa itu ada tuh heran ya. Orang di rumah makan di restoran tuh kan maunya gampang, nggak usah repot masak. Kok bisa orang ke restoran tuh repot masak gitu ya. Lalu ada dagingnya tuh kan mentah-mentah ya, kadang-kadang wanita itu kan kadang wih jijik ada darahnya, tapi di sabu-sabu semuanya mentah kok ya. Cuman pelan-pelan ini namanya zaman ya. Zaman ini mengarah, ternyata zaman sekarang ini zaman juga menghargai komunitas. Jadi memang teman-teman sekarang ini zaman yang baik ya, zaman yang baik dalam pengertian kita itu lebih senang dan kita oke, nggak apa-apa repot itu nggak apa-apa, tapi asik. Ya, kalau cuma mau kenyang di rumah gampang, tetapi kita mau makan bersama, menikmati bersama ya dengan makan seperti ini atau celup-celup ini. Kita menikmati prosesnya walaupun dengan plus dan minusnya. Kalau celup-celup itu kadang-kadang mulainya semangat ya, semangat, rebutan, lama-lama sampai terakhir udah nyerah-nyerah ya, udah nyerah gitu. Oke, nggak masalah, asal kita bersama-sama. Jadi kebersamaan di dalam keluarga Tuhan, di dalam Sing ini terjadi melalui proaktif, tidak menunggu. Lalu lihat kiri kanan seperti orang celup-celup tadi ya. Siapa sukanya apa, siapa yang makannya udah kebanyakan, siapa yang dari tadi belum makan. Mana yang perlu dimasak lebih dulu, mana yang boleh nanti, mana yang boleh dimasak lama, mana yang cepat. Melihat orang lain
Dan kata kuncinya menikmati proses. Menikmati proses. Karena proses itu seimbang dengan hasilnya. Tujuannya bukan kenyang kalau makan celup-celup itu. Tujuannya adalah proses bersamanya itu. Sama seperti keluarga Tuhan, sing itu sama. Tujuannya bukan saya keluar dari sini puas nyanyi, puas dengar khotbah, bukan itu tujuan utamanya. Tetapi prosesnya itu dinikmati. Prosesnya itu ya pelan-pelan. Ini mungkin masih jauh, tetapi pelan, tapi pasti kita tahu, oh ke situ ya arahnya, kita ke sana arahnya. Sama seperti kita kalau mendaki gunung, asal jelas puncaknya di mana kita semangat lah. Kalau puncaknya aja nggak tahu kan nggak enak ya. Sama seperti sing, kita berusaha bersama-sama. Mungkin ada macet, ada banjir, ada panas. Mungkin ada nggak enaknya, kenal nggak kenal. Kadang-kadang dipaksa duduk bersama, kadang-kadang dipaksa duduk depan, kadang duduk belakang dan lain-lain. Nggak apa-apa. Nikmati prosesnya, karena disitulah nanti Roh Kudus bekerja dan ada hasil yang baik buat kita. Ya, next. Abundant community itu yang kedua, karena mereka itu punya clear connection. Di dalam keluarga Tuhan itu, di dalam kumpulan komunitas itu mereka jelas urutannya seperti apa. Firman Tuhan yang kita baca di sini ada kata saya orang pertama, kata ganti pertama itu sedikit sekali. Bahkan ditekankan, dikatakan tidak seorang pun yang berkekurangan, tidak seorang pun menganggap mereka itu sebagai milik sendiri. Jadi saya itu begitu kecil. Sedangkan kata yang banyak ditekankan adalah kata mereka. Mereka. Jadi di tengah ratusan orang yang baru kenal Yesus, di tengah ratusan orang yang pengen kenal, jauh dari rumah, tetapi mereka merasa oke, nggak apa-apa. Karena apa? Mereka, karena mereka ada satu komunitas bersama. Dan sangat jelas, ratusan orang ini, beberapa orang baik seperti Yusuf yang jual tanah, mereka semua jelas nomor satu itu adalah Tuhan. Nomor satu itu adalah Tuhan. Sehingga ketika mereka berbagi hidup, jual tanah, jual rumah, hasilnya itu ditulis, diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi artinya jelas, saya punya lebih. Lalu misalnya ini Bu Imelda yang perlu, saya punya lebih, nih Bu Imel buat kamu ya. Bukan. Jadi bukan masalah saya lebih, saya baik lalu saya berikan dia. Tetapi bahwa saya diberikan lebih oleh Tuhan, saya kembalikan untuk Tuhan, nanti terserah Tuhan memberikan kepada siapa. Jadi yang mendapat pujian bukan saya. Saya lebih ini saya sadar itu dari Tuhan. Waktu saya jual, saya berikan persembahan kepada Tuhan. Nah biarlah di situ diwakili oleh rasul-rasul membagikan kepada orang yang memerlukan. Di dalam komunitas yang berbagi tidak ada tempat kepada pujian kepada pribadi. Semuanya itu diterima dari Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan. Nah itu menjadi jelas. Makanya komunitas ini bisa bertambah karena selalu yang berkuasa itu adalah dalam tanda kutip mereka. Tidak ada muncul sponsor-sponsor, donor-donor, orang-orang murah hati, pahlawan-pahlawan. Tetapi sangat jelas Tuhan yang memberkati, mereka mengembalikan kepada Tuhan dan dibagikan sesuai dengan keperluan. Saya begitu kecil, kita itu menjadi besar dan tujuannya untuk Tuhan. Jadi teman-teman, menjadi abundant community, sing yang berkelimpahan, yang abundant adalah mindset kita. Mindset kita itu, mari kita membesarkan kita, mengecilkan saya. Membesarkan komunitas ini, kita ini yang paling penting, lebih penting daripada saya. Memang tidak mudah, tetapi arahnya ke situ.
Jadi misalnya ada satu program yang baru, selalu pikir itu bagus nggak buat kita komunitas ini. Bukan mikir saya cocok apa enggak sama kegiatan ini. Jadi kita itu dibesarkan, saya dikecilkan. Abundant community adalah orang, kalau kita semua bersama-sama punya mindset memberi lebih baik daripada menerima. Nah di sini setelah mereka diberikan contoh, ada pribadi-pribadi yang memberi. Jadi nggak cuma mereka terus, tetapi mereka ini kan isinya orang. Dan diberikan contoh Yusuf. Yusuf ini unik, di tengah ayat tentang komunitas ada nama pribadi yang disebut dengan sangat jelas. Namanya itu Yusuf, tapi dia disebut oleh rasul-rasul anak penghiburan. Artinya namanya aslinya Yusuf, tetapi di dalam komunitas ratusan orang ini, dia itu menjadi orang yang encourage orang lain, yang menghibur orang lain. Jadi dia itu zaman sekarang itu mungkin yang pemerhati, yang baik ya. Nah ternyata dia merasa tidak cukup dengan talentanya untuk menghibur orang lain, encourage. Karena dia merasa dia punya tanah atau rumah, dia menjual dan dia mempersembahkan. Unik dicatat secara detail, namanya Yusuf, tetapi karena dia itu orangnya, tipenya itu bisa menghibur, menasihati, menghibur orang lain, sampai disebut seperti itu. Itu loh si Yusuf yang suka encourage orang. Lalu disebutkan lagi, dia itu suku Lewi. Suku Lewi perjanjian lama itu zaman dulu, semuanya itu pasti jadi hamba Tuhan, itu Lewi. Berarti dia itu nggak punya warisan tanah khusus. Semua suku Israel itu punya warisan tanah, Lewi itu nggak punya. Jadi kalau orang Lewi sampai punya tanah atau rumah lebih, itu karena dia berusaha sendiri. Jadi bahwa dia mempersembahkan tanah rumahnya itu dijual, ya ladangnya diberikan, itu betul-betul dia memberikan yang terbaik dari usaha dirinya sendiri. Lalu dikatakan dari Siprus. Siprus itu bukan Yerusalem, bukan Israel. Artinya loh, bahkan dia pun bukan berasal dari situ. Tapi bagi Yusuf tidak pernah ada kata cukup untuk memberi kepada komunitas. Bisa menghibur orang lain, bagi dia nggak cukup. Karena dia melihat ada kebutuhan, dia punya, dia menjual. Bagi Yusuf tidak penting dia bukan dari Yerusalem, tidak penting bahwa dia suku Lewi. Yang penting adalah kita, komunitas membutuhkan. Saya bisa ngasih apa, itu diberikan. Sehingga clear connection di dalam komunitas yang abundant adalah urutan itu Tuhan paling besar, lalu kedua komunitas, dan saya begitu kecil. Tuhan memberikan berkatnya kepada saya mengembalikannya kepada Tuhan, dan Tuhan membagikan kepada orang yang perlu. Inilah prinsip komunitas. Prinsip yang berarti saudara dan saya di tengah zaman yang kesetiaan itu sedikit sekali, kita dipanggil memperlakukan gereja bukan seperti pujasera yang cocok sama saya hari ini, besok ganti. Tapi komunitas itu artinya kita menetap dan kita percaya di situ, kita menerima pembinaan, pemberkatan, dan pendampingan, pertumbuhan, lalu kita mengembalikan kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan. Nah, persembahan itu akan dikelola untuk supaya terjadi keseimbangan di dalam jemaat kita. Itulah prinsip gereja atau komunitas yang berlimpah. Mari kita semakin clear koneksi kita kepada Tuhan dan di dalam komunitas ini ya. Next. Ada satu perbedaan ya, itu gambar yang sebelah itu efek soda. Ya, efek soda itu kalengnya ya dikocok,
lalu ditumpahkan gelas, nanti itu ada soda ya, ada buihnya yang kelihatan meluap ya, sangat menarik, sangat membuat orang kepengen minum. Tetapi efek soda, namanya efek, nggak berapa lama itu akan habis ya. Sementara sangat menarik, excited, tetapi sangat limited. Kadang di dalam zaman seperti ini kita itu yang penting excited, padahal kita tidak sadar yang excited itu banyak yang limited. Kalau kita di tengah situasi yang sekarang panas ini ya, kalau yang benar jangan minum es, soda es yang seperti itu. Enak sebentar, setelah itu haus. Ya kalau menurut teori kan panas ya minum air putih saja, bahkan jangan air es, itu kan teorinya. Ya cuma zaman sekarang ya terserah saya Bu, saya yang minum kok, ngapain diatur. Bagi saya enak kok gitu ya. Tapi ini kan kita bicara firman Tuhan. Firman Tuhan kalau memberikan kepada kita contoh ya, bahwa yang namanya abundant, limpah itu melimpah kalau ada sumbernya. Ada sumber yang rutin dan saya di situ ya seperti ember itu yang menunggu sumber yang dari Tuhan, maka itu akan menjadi limpah. Enggak perlu menarik, excited, enggak perlu, tetapi yang penting rutin, segar. Itu rahasia kelimpahan yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, komunitas yang berlimpah adalah kita rutin stay di satu komunitas. Dan khususnya karena kita selalu menunggu Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga terus menerima kelimpahan dari Tuhan. Yang menarik, yang excited, tanpa satu dasar dan kejelasan dan connect dengan Tuhan langsung, efeknya sangat singkat. Ya, terakhir, ada beberapa foto. Cara foto mengambil gambar yang pertama adalah orang yang selfie. Orang yang selfie itu dia akan kelihatan yang paling besar ya. Di belakang itu walaupun loncat-loncat ya, walaupun pakai tanda gini ya tetap kecil. Selfie itu berarti ada satu orang yang kelihatan besar, yang utama, fokus. Dia yang paling fokus, yang lain itu cuma background. Gambar yang kedua adalah foto orang banyak. Foto orang banyak, tiap orang jadi kecil-kecil. Di retreat gereja ini pernah waktu itu 200 orang ya, di puncak. Ketika diberikan foto orang banyak, kalau kita dikasih pertama-tama kita cari apa? Diri kita sendiri. Ya kita cari mana ini ya. Jadi kita, apalagi zaman sekarang kita lihat situ loh, kita perbesar, muka kita monyong apa enggak di situ ya, matanya tutup apa buka. Di dalam foto bersama kita sangat tergoda mencari diri kita di situ bagus enggak. Nah, foto yang ketiga, banyak orang dan ada satu spanduk di situ. Ada satu label yang mempersatukan foto itu. Nah di situ saya ambil foto bersama di Sibu Sarawak ya, saya pelayanan Maret, pelatihan khotbah di situ ya, tulisannya pelatihan Langham. Karena dana terbatas tidak bisa buat spanduk, saya minta mereka pegang manual book ya, buku trainingnya, saya suruh mereka pegang taruh di dada gini. Maksudnya supaya orang lihat foto ini tahu ini fotonya apa ini ya. Oh ini fotonya pelatihan khotbah Langham. Di dalam foto yang banyak ini, yang penting adalah itu eventnya apa. Eventnya apa, itu yang paling penting. Sehingga saya yang kecil-kecil di situ menjadi tidak penting. Nah, teman-teman, hari ini kita semua ikut sing ya. Kita di sing ini lebih mirip nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3.
Lebih mirip yang mana? Kayaknya Bu Mevang dari tadi jawabannya benar nomor 3, ya sudah nomor 3 aja. Ya mungkin tadi ya nomor 3 itu target kita ke situ. Tapi yang penting kita coba pikir-pikir, aku ini masih nomor 1 atau sudah mulai nomor 2. Ketika kita ikut sing, ketika kita ikut kelompok kecil, yang ada dalam pikiran kita itu, saya enjoy enggak? Saya dapat apa? Saya diperlakukan apa? Apakah kita masih berpikir saya atau kita sudah mulai berpikir kita? Sing itu bagusnya bagaimana? Kelompok kecil itu bagusnya bagaimana? Walaupun mungkin kita ada pengorbanan sedikit, ketidakcocokan sedikit. Yang nomor 2 artinya kita tahu kita bersama-sama, walaupun masih mencari aku di mana, aku bagus enggak, tapi selalu ingat satu frame ini orangnya banyak. Jadi, mari kita pelan tapi pasti ya. Nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Karena disitulah kita akan mengalami apa artinya abundant community. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh membaca firman Tuhan, memberikan kepada kami satu contoh komunitas yang abundant, yang limpah. Dan kami ingin bersama-sama Tuhan melangkah menuju komunitas yang limpah di dalam sing ini. Bapa di surga, banyak di antara kami yang belum saling kenal, banyak di antara kami yang juga kadang belum tahu pasti arah kehidupan kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang memenuhi kami, karena kami percaya Tuhan Yesus bangkit, yang akan menolong kami semua, setiap orang dalam segala perbedaan, dalam segala keterbatasan. Kami percaya Roh Kudus yang sama, Tuhan Yesus yang sama, yang akan bekerja menjadikan sing ini abundant community. Engkau melihat ada di antara kami yang bertekad mau maju. Tuhan, meteraikan tekad kami, mampukan kami untuk sungguh-sungguh nurture di dalam komunitas ini. Kami berdoa untuk pembina, untuk pengurus. Tuhan berkati mulai dari mereka ada satu kelimpahan kasih, kelimpahan bijaksana, sehingga mulai dari mereka dulu, mereka solid, mereka abundant, sehingga itu boleh terasa, terbagi kepada semua anggota community ini. Kami berdoa memohonkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.